Dengan saya Nina Pelanggraini dengan NIM 187241020 dan rekan saya Gede Morena Maximiliano dengan NIM 187241024 pada mata kuliah pembelajaran mesin teori Project UAS Implementasi Genetik Algoritma berdasarkan jurnal Hybrid Genetic Algorithm Driven Optimization of Machine Learning Model for Heart Disease Prediction. Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan penyakit stroke yang menyebabkan kematian global. Menurut WHO, sekitar 32% atau sebanyak 20,5 juta kematian global tiap tahunnya disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Berdasarkan jurnal yang kita ambil, untuk memprediksi penyakit jantung ini digunakan dua model, yaitu model KNN dan model SVM untuk mendeteksinya. Tetapi performa dari kedua model ini seringkali terbatasi karena pemilihan hyperparameter yang tidak optimal. Begitu juga dengan metode konvensional seperti Curve Search itu juga kurang efektif dan efisien karena hyperparameter dicari secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama. Question, bagaimana cara genetik algoritma dapat mengoptimasi hyperparameter dari model KNN dan model SVM untuk meningkatkan akurasi dari prediksi penyakit jantung? Metodologi yang digunakan, yang pertama ada data acquisition. Data diambil dari UCI Machine Learning Repository dari 4 pusat medical di US, UK, Switzerland, dan Hongaria dengan jumlah data sebanyak 1.190 records pasien dengan 12 variabel. Dengan target binary variable 1 untuk pasien terdampak penyakit dan 0 untuk pasien sehat. Kemudian data dilakukan pre-processing untuk mencegah masalah multikolinearitas dengan melakukan pengecekan korelasi antar fitur secara teliti. Hasil korelasi tertinggi hanya 0,52 di antara Altbeck dan ST slope, sehingga tidak ada masalah multikolinearitas. Artinya, setiap fitur yang dipilih memberikan informasi yang unik dan berharga bagi model. Kemudian dilakukan data splitting dengan 3 skenario pembagian data. Yang pertama ada pembagian 80/20, 75/25, dan 70/30. Ketiga skenario ini dibuat untuk menguji seberapa besar pengaruh jumlah data teruji terhadap performa model. Tujuannya untuk mencari tahu proporsi data uji yang paling optimal. Untuk splitting data 80/20 ini, data latihnya lebih banyak, sehingga model bisa belajar lebih maksimal. Tetapi data uji yang lebih sedikit menyebabkan evaluasi yang kurang stabil. Untuk perbandingan 75/25 atau uji 25%, ini nanti ada kompromi antara data latih dan data uji. Sedangkan untuk perbandingan 70/30 atau pengujian 30%, data ujinya lebih banyak sehingga evaluasi lebih akurat. Tetapi data latih yang berkurang menyebabkan model kurang maksimal belajarnya. Sehingga hasil dari ketiganya nanti akan dibandingkan untuk melihat mana yang paling balance antara akurasi model dan keakuratan evaluasi. Metodologi pengujian yang kita lakukan adalah pertama ada import data, kemudian dilakukan pre-processing dengan testing dan training, kemudian ada filter scaling, kemudian ada applying classifier dengan menggunakan baseline KNN dan SVM, lalu kita ada implementasi genetik algoritma. Untuk metodologi classifier, menggunakan model KNN dan model SVM. Untuk model KNN atau K-nearest neighbor ini untuk mengklasifikasikan risiko pasien berdasarkan kedekatan data baru dengan kata tangga terdekatnya di ruang fitur. Dengan mempertimbangkan jumlah K atau berapa banyak tetangga yang dilihat, jarak atau ekludean, dan ada bobot apakah semua tetangga dianggap sama atau lebih dekat, lebih berpengaruh. Kemudian untuk yang SVM, ini digunakan untuk mencari garis pemisah atau hyperplane terbaik di ruang n dimensi untuk memisahkan pasien sehat dan pasien berpenyakit jantung dengan jarak maksimum. Dengan mempertimbangkan parameter C untuk mengatur toleransi error, ada kernel, linear,
poly RBF atau sigmoid untuk menentukan bentuk pemisah, dan ada gamma untuk mengatur pengaruh satu titik data. Sehingga untuk hasilnya sebelum tanning, tanpa tanning, akurasi awalnya sekitar 86,14%. Kemudian untuk bottleneck dari penelitian ini karena performa awal KNN dan SVM hanya berada di 89 dan 86%. Kemudian untuk mencari konfigurasi terbaik juga sangat susah karena pencariannya yang luas dan kompleks. Kemudian ada metode seperti curve search dan random search juga kurang efektif karena terlalu acak sehingga seringkali gagal untuk menemukan solusi yang optimal. Framework yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan genetic algoritma khusus untuk optimasi hyperparameter. Prosesnya diulang 10 kali dengan seed yang berbeda supaya hasilnya stabil dan bisa dipercaya. Evaluasi tiap individu dengan rata-rata akurasi 5-fold cross-validation di data latih. Untuk KNN sendiri, genetik algoritma mencari K optimal dan metrik jarak terbaik. Sedangkan untuk SVM, genetik algoritma mencari parameter C, kernel, dan gamma. Sehingga nanti hasil akhirnya setelah 50 individu dan selama 100 generasi, konfigurasi terbaik untuk SVM adalah di kernel polinomial dengan C sama dengan 1 dan gamma sama dengan 1. Lalu untuk evaluasinya digunakan menggunakan confusion matrix dengan 4 komponen. Yang pertama ada true positif atau pasien sakit teridentifikasi benar, ada true negatif, pasien sehat teridentifikasi benar, ada false positif, pasien sehat salah teridentifikasi sakit, dan false negatif adalah pasien sakit salah teridentifikasi sehat, yang merupakan risiko paling kritis dalam diagnosis medis. Dari komponen tersebut dihitung 4 metrik utama. Yang pertama ada akurasi, kemudian presisi, kemudian recall, dan ada event score. Nah, ini dataset yang kita gunakan berasal dari Kaggle dengan 1190 rekam pasien, 12 variabel, dan 4 sumber data negara. Ada dari Clifton, Hungarian, Statlock, Long Beach, dan Switzerland. Nah, kemudian data di split dengan 80%, 20%, 75%, 25%, 70%, dan 30%. Dengan target variabel tadi 0 untuk pasien sehat dan 1 untuk pasien terdampak. Dengan di sini ada deskripsi dari atribut dan tipe data. Kemudian ada keterangan dari atribut tersebut. Untuk hasil dari jurnal tersebut atau original article result-nya ini, KNN mendapatkan benefit yang lebih besar dari GA. Akurasinya meningkat sekitar 6,3 poin persentase dari yang awalnya 89% menjadi 95,4%. Dan keempat metrik mencapai 0,95. Hyperparameter KNN seperti jumlah tetangga dan metrik jarak juga sangat sesuai dengan pencarian evolusioner. Kemudian fitur juga selaras dengan pengetahuan medis seperti outback, kolesterol, resting BP, dan max heart rate yang menempati posisi teratas dalam daftar kepentingan, konsisten dengan literatur resiko kardiovaskular yang sesuai di dunia medis. Untuk SVM sendiri menghadapi trade-off di bagian precision recall, GA meningkatkan precision SVM hingga 0,92, tetapi di bagian recall turun menjadi 0,79. Artinya GA cenderung memprioritaskan minimasi false positif yang membuat SVM lebih konservatif namun beresiko kehilangan kasus positif yang sebenarnya. GA sendiri mengungguli metode tanning klasik seperti GERD search dengan akurasi 0,86 dan random search 0,87. Keduanya jauh di bawah GA yang berada di nilai 0,95. Kemudian untuk eksplorasi evolusioner GA juga menemukan wilayah hyperparameter yang lebih baik dibandingkan strategi ekshaustif maupun acak. Nah, di sini untuk gambar 2
Untuk gambar 2, yang without GA menunjukkan trade-off sensitivity dan false alarm. Tanpa optimasi, KNN AUJ berada di nilai 0,92 dan SVM di nilai 0,94. Keduanya memang cukup baik, dengan SVM sedikit lebih unggul dalam memisahkan pasien sakit dan pasien sehat. Untuk gambar ketiga, setelah dilakukan optimasi GA, KNN melonjak drastis AUC-nya dari yang awalnya 0,92 menjadi 0,99 yang artinya hampir sempurna. Untuk SVM sendiri hanya naik tipis dari yang awalnya 0,94 menjadi 0,95. Nah, yang artinya membuktikan bahwa GA mentransformasi KNN jauh lebih besar daripada SVM. Kemudian untuk bar chart, sebelum dan sesudah dilakukan optimasi genetik algoritma, KNN mengalami peningkatan dramatis di semua metrik hingga 0,95. Tetapi di SVM justru mengalami penurunan recall dari 0,81 ke 0,79. Di sini, meskipun akurasi dan presisinya naik, ini juga menunjukkan bahwa GA membuat SVM lebih konservatif, namun berisiko kehilangan kasus sakit yang sebenarnya. Lalu, di bagian gambar kelima ada fitur importance dari hasil KNN dengan GA. Outpeak menjadi fitur paling dominan diikuti dengan kolesterol dan resting blood pressure yang ketiganya merupakan faktor risiko kardiovaskular yang sesuai dengan medis. Sehingga model tersebut terbukti mempelajari pola yang benar dan sesuai. Nah, kemudian kita lakukan replikasi pengujian dengan modifikasi beberapa metodologi. Yang pertama kita lakukan import library untuk pengolahan data, mengimport semua library yang dibutuhkan seperti pandas untuk memecah data, nanti untuk perhitungan numerik, scikit-learn untuk algoritma KNN, SVM evaluasi model, ada random untuk operasi GA, serta matplotlib dan sport untuk visualisasi. Kemudian kita baca datasetnya terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan splitting dan testing data dengan 3 skenario tadi, 80-20, 75-25, dan 70/30. Setelahnya, kita lakukan fitur scaling. Dilakukan fitur scaling dengan menggunakan standard scaler agar semua fitur mempunyai skala yang sama dan model tidak bias sehingga hasil yang didapatkan menjadi akurat. Dan Maximiliano akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu bagian apply classifier pada uji cobanya sendiri, di mana pertama dilakukan kalkulasi untuk baseline KNN-nya dengan 0 untuk pasien sehat dan 1 untuk pasien sakit, yang lalu akan dimasukkan hasilnya ke kalkulator artikel metrik, sama juga dengan baseline SVM-nya, di mana digunakan training menggunakan SVC probability untuk menghasilkan probabilitas, kemudian memprediksi label dan probabilitas dari data testing. Hasil prediksi label akan dihitung metrik dengan menggunakan calculate article matrix. Lalu GA itu dilakukan pertama kali menggunakan class dan constructor definition, di mana akan dibuat 30 individu, dan yang artinya akan mencoba 30 kemungkinan hyperparameter beda dalam satu generasi, di mana ada 50 generasi dengan probabilitas over 80%, probabilitas 10%, dan 5 kali set untuk mengambil hasil. Jadi ini lumayan berbeda dengan yang di artikelnya sendiri, karena setelah revisi dari Pak Hendra, kami disuruh untuk melakukan 3 data splitting pada 80-20, 75-25, dan 70-30. Oleh karena itu, karena modelnya juga menggunakan dataset yang kecil, kami memilih untuk menggunakan jumlah populasi yang lebih sedikit dan generasi lebih sedikit, dan juga seed yang lebih sedikit, untuk membuat modelnya itu lebih cepat bisa di-run, lebih efisien, tapi hasilnya tidak terlalu berubah.
Baik, untuk selanjutnya itu akan digunakan rate random individual di mana hyperparameter sendiri dibuat acak. Jika classifier digunakan KNN, maka hyperparameter akan dibangkitkan adalah neighbor yang bernilai antara 1 sampai 30 dengan matriks pilihan dan pemilihan weights. Tapi jika classifier yang digunakan adalah SVM, maka hyperparameter yang dibangkitkan adalah C dengan nilai 01 sampai 10, beberapa kena pilihan dan gamma antara scale atau output. Semua hyperparameter yang dibangkitkan akan menjadi kandidat solusi dalam populasi pada algoritma dia. Lalu ada fitness evaluation sendiri. Fungsi fitness yang digunakan untuk menghitung evaluasi kualitas individu dan menghitung kata-kata akurasi dari cross validation sebanyak 5 fold. Lalu proses GA dijalankan dengan membuat dua variabel untuk menyimpan hasil terbaik. Overall base parameter diisi dengan non untuk tempat parameter dan overall base fitness tinggal dengan base 1 dengan nilai awal pembanding. Karena fitness kecil adalah. Lalu ini ada looping speed-nya di mana proses akan menjalankan proses GA sebanyak 5 kali sesuai dengan nilai seed dan setiap proses looping akan ditampilkan random seed dan anti-random seed digunakan untuk mengatur bilangan acak supaya hasilnya tetap konsisten. Lalu ada create initial population untuk membuat 30 individu sebagai populasi awal dengan menggunakan get random individual secara berulang. Lalu ada looping generation-nya untuk membuat 50 generasi. Lalu ada juga tournament selection, di mana proses seleksi parent dilakukan menggunakan metode turnamen dengan mengambil dua individu secara random lalu memilih fitness yang lebih tinggi. Proses ini akan dilakukan sebanyak 2 kali untuk menyebut dua parents yaitu P1 dan P2. Lalu crossover, program akan menggunakan crossover jika bilangan acak yang dihasilkan lebih kecil daripada 0,8. Jika terjadi crossover P1 dan P2 akan disalin menjadi shell 1 dan shell 2, kemungkinan menentukan titik potong secara acak dari pertukaran dua parameter. Tapi jika tidak terjadi crossover, kedua anak adalah salinan persis tanpa pertukaran parameter. Lalu ada juga mutasi yang dilakukan pada tiap anak. Jika bilangan acak yang dihasilkan lebih kecil dari 0,1, maka mutasi akan terjadi dengan parameter acak seluruh key parameter pada anak. Nilai parameter kemudian diganti dengan nilai acak baru selama jumlah individu belum mencapai 30, anak akan ditambahkan ke new population sampai populasi dapat dipenuhi. Setelah seluruh proses selesai crossover dan mutasi selesai, populasi lama digantikan oleh populasi baru yang terbentuk. Populasi baru ini akan digunakan pada generasi selanjutnya untuk menjalani proses evaluasi yang sama. Lalu kita melakukan shift base speed and return. Program ini mengundang fitness seluruh individu dan populasi akhir, lalu mencari individu dengan fitness tertinggi. Jika fitness tersebut lebih baik dari yang pernah sebelumnya, program menyimpan fitness dan parameternya. Setelah semua selesai, program mengembalikan parameter terbaik sebagai hasil akhir. Lalu ada terakhir itu post optimization of evaluation, di mana program melatih ulang model KNN menggunakan parameter terbaik yang dihasilkan GA, kemudian memprediksi label dan probabilitas data dari testing. Hasil prediksi label dihitung metriknya menggunakan calculator Array Matrix. Proses yang sama dilakukan untuk SVM dengan tambahan probability sama 20. Seluruh hasil disimpan untuk dicetak sebagai performa akhir setelah optimalisasi. Jadi, yang pertama ada hasil sesuai artikelnya. Jadi ini menggunakan populasi 50 dengan generasi 100, di mana pada roknya without GA-nya pada KNN itu menghasilkan skor 0,93. Jadi kurva ROC ini pada model hasil GA lebih mendekati pojok kiri kanan dibandingkan model tanpa GA, yang berarti model setelah optimasi memiliki kinerja lebih baik dalam membedakan kelas positif dan negatif. Nah, 0,97 setelah optimalisasi, GA termasuk dalam kategori yang sangat baik untuk klasifikasi penyakit itu. Lalu untuk SEM, hasil skornya ROC-nya tanpa GA itu 0,93 dan ROC-nya setelah GA itu 0,93 juga, jadi tidak ada perubahan signifikan. Jadi sudah cukup optimal. Ini KNN dan SVM untuk bar plotnya untuk sebelum dan setelah GA bisa dilihat seluruh metrik evaluasi menggunakan yang lebih tinggi. Setelah dilakukan optimalisasi menggunakan dynamic algorithm, operasi meningkat dari 0,88 menjadi 0,94, recall dari 0,87 jadi 0,93, presi 0,91 menjadi 0,98. Evans score meningkat dari 0,89 menjadi 0,96. Hal ini membuktikan bahwa optimasi parameter dengan GA berhasil meningkatkan performa model.
Lalu pada model SVM mengalami peningkatan pada Slow-O-Matic setelah dilakukan optimasi pada genetik algorithm, seperti akurasi yang naik dari 0,90 ke 0,91, recall dari 0,88 menjadi 0,90, EVA score naik dari 0,88 menjadi 0,93, atau meningkat sebesar 0,05. Namun presisinya justru menurun dibandingkan model tanpa GA. Hal ini menunjukkan bahwa GA berhasil melihat kemampuan model dalam menangkap pasien recall, tapi sedikit mengabatkan ketepatan prediksi positif atau presisi. Jadi ini ada selanjutnya yaitu fitur importance-nya, di mana fitur yang paling berpengaruh penyakit jantung menekan diostomasi adalah ST slope 2, lalu ST slope 1, sex 1, dan sex 0. Karena memiliki nilai kepentingan tertinggi sekitar 0,025 sampai 0,030. Fitur dengan penguatan angka adalah ST slope 0 dan ST slope 0 dengan nilai mendekati 0,0. Secara keseluruhan, fitur-fitur yang berkaitan dengan ST slope segment, jenis kelamin, dan chest pain type memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap hasil klasifikasi. Lalu bisa dilihat dari matriks bawahnya. Setelah optimasi dengan GA, turun negatif meningkat dari 94 menjadi 161, sedangkan false positif menurun dari 13 menjadi 5. Hal ini menunjukkan model KNN lebih baik dalam mengenali pasien setelah dioptimalisasi. Setelah optimasi dengan GA, turun negatif pada SVM itu menjadi 93 menjadi 97, sementara false positif menurun dari 19 menjadi 15. Model SVM juga mengalami peningkatan dalam mengenali pasien sehat meskipun tidak sebesar KNN. Jadi ini juga perbandingan hasil pengujian mandiri dan pengujian pada jurnalnya itu sendiri. Ini juga sama. Ini bisa terlihat ada perbedaannya seperti pada hasil pengujian jurnal yang paling tinggi itu peak, tapi pada yang paling tinggi ST flow. Lalu ini adalah hasil selanjutnya dengan perubahan pada jumlah populasi dan generasi dari populasi 50 ke 30 dan generasi 100 ke 50. Jadi ini revisinya dengan 3 jenis data split, di mana yang pertama yang 80-20 itu pada pre-GA itu ada peningkatan akurasi setelah menerima genetik algoritma pada post GA menjadi 93,26 dari 89,08, precision dari 0,91 jadi 0,96, recall dari 0,85 jadi 0,89, dan EVA score dari 0,88 jadi 0,92. Lalu pada SVM jadi peningkatan dari 89,92 jadi 90,76 pada operasi. Pada precision terjadi peningkatan dari 0,94 jadi 0,96. Pada recall terjadi peningkatan dari 0,81 ke 0,8537, dan pada EVA score terjadi peningkatan dari 0,8957 ke 0,9052. Jadi ini bisa dilihat juga log diagramnya dari peningkatan 0,95 jadi 0,98. Jadi perbedaannya lagi itu sebelum revisi adanya data cleaning dan juga outlier removal, sedangkan pada setelah revisi tidak ada data cleaning dan outlier removal yang menyebabkan nilai ROC dan juga nilai awalnya evaluasinya seperti akurasi dan precision meningkat karena jumlah dataset yang diolah lebih banyak tanpa removal missing data dan outlier. Ini ada bar plotnya, sudah dijelaskan tadi di awal. Lalu ini juga ada matriksnya untuk menunjukkan beberapa perubahan atau ya dari KNN-nya sendiri setelah mengalami genetik algorithm seperti 112 menjadi 117 dan 103 menjadi 10. Lalu ini split 7525. Untuk perubahannya ada peningkatan untuk KNN-nya dari akurasi 89 ke 94, precision dari 0,92 ke 0,95, jadi recall 0,87 ke 0,933,
F1 score 0,89 jadi 0,94. Lalu SVM ini ada yang stagnan, akurasi tetap 90,27, precision-nya juga stagnan, recall juga stagnan, dan F1 score-nya juga stagnan. Lalu ini bisa dilihat error curve-nya mirip dengan yang 80-20 untuk KNN dan mirip juga untuk SCM. Jadi tidak berubah. Lalu untuk data split 70-30 sama juga ada peningkatan untuk akurasi KNN-nya, pos GA dari 89 ke 93, precision-nya dari 0,93 ke 0,97, recall-nya dari 0,85 jadi 0,9, F1 score dari 0,89 jadi 0,93, SPM dari pre-nya setelah menerima GA ada peningkatan juga 89,36 jadi 90,76, precision dari 0,9602 jadi 0,9659, recall dari 0,84 jadi 0,86, F1 score dari 0,89 jadi 0,9115. Bisa dilihat grafnya sama seperti yang sebelumnya, grafnya mirip semua untuk KNN dan SPM. Jadi ini hasil perbandingan akhir untuk tiap data split 80-20, 75-25, dan 70-30. Nah, lalu kita bisa melihat base split section-nya. Untuk 80-20, min pos atau kata-kata pos F1-nya 0,9172, dengan KNN F1 sama dengan 0,9292, dan SVM F1 sama dengan 0,9052. Lalu 7525 dengan min pos GA-nya 0,9260, dengan KNN F1 0,9459, SVM F1 0,9061. Lalu untuk split 70-30, min pos GA-nya F1 0,92255, dan dengan KNN F1 0,9396 dan F1 0,9115. Jadi kita bisa menemukan bahwa model yang terbaik itu dengan dataset split 7525 dengan min pos GA-nya F1-nya senilai 0,926. Nah, setelah itu waktu kita lihat pada base data split-nya, terjadi perubahan juga pada fitur importance-nya dibandingkan dengan hasil run awal dengan generasi 50 dan generasi 100 dan populasi 50 dengan data missing data removal dan juga outlier removal, dan berbeda juga dengan hasil dari artikel originalnya, karena pada artikel originalnya yang paling tinggi fitur importance-nya yaitu all peak. Pada yang kita buat sendiri awalnya dengan populasi 50 dan generasi 100 yang paling tinggi itu SD sub 1 dan SD sub 2, namun pada data split 7525 ini yang paling tinggi yaitu set 1 dan set 0. Jadi untuk conclusion-nya itu implementasi genetik algorithm di eksperimen ini sangat efektif untuk mengimprove akurasi dan F1 score dari machine learning model, khususnya pada KNN algoritma karena menerima peningkatan yang cukup signifikan daripada SM yang terkadang stagnan, di mana ada peningkatan performance pada seluruh data split skenario. Berbasis tesnya 75/25 data split adalah rasio yang terbaik karena menghasilkan min pos GA F1 score 0,9260, di mana post optimization KNN model recorded the most impressive accuracy 94,63 dengan F1 score 0,9459. Secara kontras, SVM algorithm kadang stagnan performanya dan tidak ada perubahan dari pre dan post. Jadi bisa dilihat di hasil evaluasi di 7525 untuk SVM-nya. Ini menunjukkan SVM yang parameternya continuous untuk search space-nya adalah terlalu sempit untuk eksplorasi built-in dari GA, di mana ada 30 populasi dan juga 50 generasi yang tidak kuat untuk mencapai ideal SVM parameter kombinasi
Nevertheless, kombinasi KNN model dengan GA dengan split 7525 telah menghasilkan kombinasi yang sangat valid dan kredibel untuk fitur in-person analysis dan untuk mensupport transparansi di clinical decision making dalam konteks artikel ini. Baik, bisa dilihat itu semua source yang kami gunakan. Itu saja presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih.